Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali di Baitul kita, di gereja kita, di GBI Graha Oikos yang terkasih. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian semuanya, kita mau tinggalkan sejenak semua masalah-masalah kita, semua beban pikiran kita, semua pergumulan yang sedang kita hadapi. Karena hari ini kita mau fokuskan diri kita hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan Allah yang suci. Allah yang suci, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa
nyanyikan, katakan haleluya. Haleluya. Katakan terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama kasih Kristus. Saya mengundang Ibu Jun Kian untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau kudus, kudus. Demikianlah kami harus hidup sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih beri kepada setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan sepanjang minggu ini atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah sediakan pagi hari ini untuk kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan akan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih ya Roh Kudus. Kalau pagi hari ini kami membawa diri kami di hadapan-Mu, kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Menyembah, memuji, mengagungkan Engkau. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus dan Engkau bekerja atas setiap kami. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Materaikan firman-Mu pada pagi hari ini atas kami Tuhan. Apa yang sudah dipersiapkan hamba-Mu, biarlah itu semua berasal daripada hati-Mu Tuhan. Dan kami yang mendengarkan, hati kami menangkap. Firman-Mu itu benih bagi kami, untuk kami jalani, untuk kami hidupi, untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami. Beracaralah Tuhan, kami siap. Kami mau memberi diri kami, roh, jiwa dan tubuh kami pagi ini kami serahkan di hadapan-Mu. Bekerjalah terus dan terus. Materaikan setiap firman-Mu, materaikan setiap pujian penyembahan kami menjadi kehidupan bagi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berikan salam satu sama lain yang katakan Tuhan Yesus baik. Pagi ini kita mau terus menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah. Dia sungguh baik, dia sangat baik.
sama-sama. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik Nyanyikan sama. He is so good. He is so good to you. Tunjuk kanan kirinya Bapak Ibu. To me, Jesus is so good to you. Sambil tunjuk kanan kirinya Bapak Ibu. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Tuhan kita Allah yang besar. Kita mau terus nyanyikan kemuliaan Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Sebab Tuhan Maha besar Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih Menghancurkan musuh. ceritakanlah kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Nyanyikan sekali lagi, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar, sebab Tuhan Maha besar Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar, sebab Tuhan Maha besar Dan sangat terpuji. kuasanya dahsyat. Menghancurkan musuh. Bapak Ibu, kalau
saya bilang Allahku, jawab dengan kata-kata dahsyat sekencang-kencangnya ya. Kita coba ya. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Kayaknya kurang semangat nih. Bisa lebih kenceng lagi nih Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita coba lagi ya. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Tepuk tangan di atas kepala. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan Maha Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Kita mau serukan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyikan sama-sama, Tuhanku Maha besar. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan Maya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala Kuasa untuk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita nyatakan sama-sama, Tuhanku Maha besar. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama
Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang dulu telah melakukan banyak keajaiban bagi nabi-nabinya yang kita baca dalam Alkitab. Tuhan yang sama pula yang masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Kita sepakat ya Bapak Ibu, kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Jadi Tuhan kita yang mampu mengerjakan perkara besar. Urusan perkara mengubahkan hati pun Dia bisa lakukan. Asalkan kita mau berserah diri, menerima diri, memberikan diri pada Tuhan untuk rela dibentuk sesuai dengan gambarannya. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau perbuat mujizat terjadi. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan di dalam kelemahan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terlukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Sekali lagi, yang membelah laut, yang membelah laut. Saya mau undang kau kita mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat
Kami bersyukur minggu pagi hari ini kami boleh bersuka cita. Kami boleh merayakan, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Tuhan, Kau lihat pujian kami, hati kami penuh dengan pujian. Kami bersorak-sorai bersama dengan saudara-saudara kami. Sebentar kami mau duduk diam, Tuhan berkata-kata pada setiap kami. Pakai hamba-Mu yang tanpamu bukan apa-apa. Pakai hamba-Mu menyampaikan pesan-Mu. Sehingga setiap kami, termasuk hamba-Mu sendiri, diberkati. Tuhan, pegang pemberitaan firman Tuhan ini, campur tangan sepenuhnya. Ini waktu-Mu, berkata-katalah, kami siap mendengarkan pesan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu hari ini Bapak Ibu. Minggu ini kayaknya hari baju biru dan hitam nasional ya. Kayaknya semua banyak baju biru, kalau enggak baju hitam, kalau enggak celana biru, kalau enggak celana hitam. Coba cek, bener gak? Ya? Ya, semua ya, betul ya? Mana? Layar juga biru, nggak janjian ya Bapak Ibu, nggak janjian, nggak ada di grup, kita pakai baju biru dong, nggak, Pak Joko juga nggak janjian, Pak Cecing juga ada motif birunya, semua banyak motif birunya. Yang nggak ada birunya Bu Emi, mohon maaf. Artinya Bu Emi perlu stok baju biru atau celana biru atau baju hitam, biar lain kali kita kompak. Bercanda Bapak Ibu ya, walaupun nggak sama bajunya, hati kita tetap sama. Amin. Bapak Ibu, saya mulai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul Soul Detox. Tadi Bu Rani nanya, soul itu apa sih soul? Soul itu apa? Saya bilang nanti kita sama-sama dengarkan. Bapak Ibu, kita sering dengar kata detox. Sering dengar kata detox atau kita sendiri pun pernah ngikutin melakukan detox. Detox itu apa? Detox itu biasanya kita tunggu, ya. Detox itu kependekan dari detoksifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, detox itu penetralan toksin atau racun di dalam tubuh. Atau menurut Wikipedia, suatu jenis pengobatan yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dari racun yang telah terakumulasi dalam tubuh, memiliki efek jangka pendek atau jangka panjang yang tidak diinginkan oleh kesehatan individu. Menurut Halodoc, tujuan detox itu mengistirahatkan organ tubuh dengan berpuasa, kemudian merangsang organ hati untuk membuang racun, menghilangkan racun melalui feses, urin, atau keringat, kemudian juga meningkatkan sirkulasi, memberikan tubuh nutrisi yang sehat. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini saya nggak bahas soal detox tubuh karena bukan ahlinya. Mungkin next kesempatan topik detox ini menarik juga ya. Kita bikin seminar kesehatan, kita undang ahli gizi untuk ngomong soal detox. Pada pagi hari ini saya mau menjelaskan bahwa tubuh kita, diri kita terdiri dari 3 hal Bapak Ibu. Kita tahu ada tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ada sebagian orang juga membedakan manusia menjadi 2. Tubuh jasmani dan tubuh rohani, nggak masalah juga. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat bahwa banyak orang melakukan detox pada tubuhnya, organ-organnya. Wah, badan saya udah nggak enak, kok sering capek ya. Terus ke dokter suruh, Bapak perlu detox. Tubuhnya kayaknya banyak zat-zat, banyak racun-racun yang perlu dikeluarkan. Biasanya detox tubuh itu lewat apa Bapak Ibu? Detox tubuh biasanya 1 minggu nggak boleh makan karbo, minumnya sayuran, minum buah dan sebagainya selama 1 minggu. Atau ada juga detox yang minumnya setiap hari teh hijau, buang racun dalam tubuh. Manusia seringkali fokus pada tubuh, padahal kita terdiri bukan hanya tubuh aja. Kita ada jiwa dan ada roh. Pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat
bagian diri kita yang lain yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya tubuh kita. Kita lihat, selain tubuh, kita juga punya namanya jiwa. Kita punya namanya jiwa. Di jiwa itu ada emosi, perasaan, pikiran, keinginan, dan kehendak. Ini yang kadang seringkali manusia melupakan. Kita hanya fokus mengenai tubuh kita. Oh gimana ya, mukanya bening gak? Jerawatan gak? Kalau kena panas pakai sunblock, takut hitam. Kemarin saya hari Senin sampai Jumat ada acara urusan kantor, pergi ke Sanya. Sanya sekarang lagi murah banget, bukan promosi Bapak Ibu ya, murah banget gitu, murah banget. Saya akhirnya ikut tur ke Sanya sambil ada urusan kantor, survei dan sebagainya. Panasnya minta ampun. Kalau ada yang bilang Pontianak itu panas, nggak ada apa-apanya. Ada yang bilang Singkawang itu panas, nggak ada apa-apanya. Ada yang bilang Surabaya panas, nggak ada apa-apanya. Ini panasnya bener-bener panas, udah nggak ada angin panas lagi. Di situ semua pakai topi, ada yang pakai jaket, nutupin. Udah pakai topi, pakai jaket, pakai payung, pakai sunblock. Ada kawan saya satu orang NTT, orang Flores, pakai sunblocknya sampai kebanyakan, sampai mukanya putih. Ketakutan untuk hitam, padahal udah hitam gitu. Kita begitu memperhatikan tampilan luar. Tapi kadang kita jarang, sedikit memikirkan masalah di dalam diri kita yang lain, yaitu jiwa kita. Pagi ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita belajar. Ada satu racun yang meracuni jiwa kita, bisa meracuni jiwa kita, seperti halnya racun pada tubuh manusia, itu perlu didetoks. Itu perlu dikeluarkan. Itu nggak boleh ada. Kalau ada racun ini akan membahayakan. Ini akan merusak diri kita. Seperti tubuh, kalau dalamnya ada racun terus, lama-kelamaan tubuhnya nggak sehat. Lama-lama akan mudah terserang penyakit. Lama-lama akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih serius. Bapak Ibu, salah satu racun dalam jiwa manusia namanya dendam. Menurut Irenaeus ini bapak gereja mula-mula, bilangnya gini, kebencian dan dendam adalah racun yang merusak kedamaian dan membawa pemberitaan ke dalam jiwa. Kemudian menurut Nicholas Camford, dendam adalah racun yang paling buruk. Ia merusak lebih dari musuh kita. Kemudian Bapak Ibu, menurut C.S. Lewis ini teolog terkenal gitu di Inggris, memberi pengaruh besar pada negara-negara barat. Bilangnya gini, dendam tidak hanya memusnahkan hubungan antara orang yang terlibat, tetapi juga merusak jiwa yang menyimpan. Kemudian ini orang di luar gereja, Mahatma Gandhi pun ngomong gini, dendam adalah racun yang membusukkan jiwa dan menghancurkan kemanusiaan. Bapak Ibu, racun dalam tubuh mungkin bisa kelihatan. Capek dan sebagainya. Anak saya, Joshua, karena dia nggak hadir, saya mau cerita. Kalau dia hadir, dia pernah pesan sama saya, Pak, kalau Papa khotbah jangan jadiin saya contoh dong, kata dia gitu. Ini kebetulan dia nggak ada, dia ikut ibadah hari Sabtu. Bapak Ibu yang punya anak, kemudian punya ponakan dan sebagainya. Hari Sabtu kita ada ibadah Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu, kita ibadah jam 7. Ibadahnya seru banget gitu, seru banget. Jadi kalau anak muda atau yang jiwanya muda, ayo gabung. Ya. Kembali, anak saya sebelum liburan sekolah kemarin 1 bulan yang lalu artinya, ini anak saya dan istri suka bilang, kenapa ya dia kok kayaknya ngapa-ngapain lamban, ngapa-ngapain tuh lama, disuruh ini kerjanya lama. Bayangkan Bapak Ibu, ini anak cowok, kalau kita mau kemana-mana, biasanya kan nungguinnya yang cewek ya. Ini karena anak saya 3-3 cowok, biasanya kita nungguin yang cewek, mamanya gitu. Ini enggak Bapak Ibu,
Kita kalau mau kemana-mana bukan nungguin mamanya, nungguin dia. Kalau mau ke gereja, kita udah jam 8.15 udah di mobil. Kadang bisa jam 8.45 dia baru masuk mobil. Terus kita juga, ya udahlah, kita karena mau ke gereja, nggak mau ngotorin, nggak mau ngomel-ngomel dan sebagainya, udah panggil baik-baik aja. Tapi lama-kelamaan ini kan jadi mengganggu gitu. Sampai suatu saat kita ngobrol-ngobrol, coba tes elektrolitnya. Sampai kita tes elektrolitnya, nih anak kenapa sih gitu. Kayaknya kita bukan tipe orang yang berlamban-lamban, kenapa anak kita kok jadi berlamban-lamban gitu kan. Pas dicek, ada satu kandungan, natriumnya kelebihan. Jadi natriumnya lebih. Lalu ke dokter, kita ngobrol dengan dokter, konsultasi, dokter kurangi makanan ini dan makanan itu. Bapak Ibu, dalam tubuh kita bisa tahu ada gejala-gejalanya. Begitu juga kalau racun dalam jiwa itu juga akan menimbulkan gejala-gejala. Kita baca Efesus 4 ayat 17, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 4 ayat, sebenarnya ini satu perikop yang sangat bagus, satu pasal yang sangat bagus mengenai kesatuan gereja dan kasih karunia dalam jemaat. Kemudian di perikop keduanya manusia baru. Ini menjelaskan kehidupan berjemaat. Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti manusia yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, racun dalam tubuh kita ada obatnya. Seperti tadi saya bawa anak saya ke dokter, dikasih kurangin makanan kaleng, kurangin minuman kaleng, kurangin makanan yang diawetkan dan sebagainya. Begitu juga racun dalam jiwa kita. Dendam, kebencian yang mendalam bisa diatasi dengan apa yang Alkitab sampaikan bagi jemaat di Efesus, yaitu saling mengampuni. Pengampunan. Lalu saya mau mengajak kita, mengapa pengampunan itu atau memaafkan itu penting? Kita mau lihat. Yang pertama, pengampunan, mengampuni itu penting karena itu perintah. Perintah Bapak Ibu. Dalam Matius 6 ayat 12, doa Bapa kami berbunyi gini, Tuhan Yesus ngajarin pada murid-murid gini berdoanya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu, kalau kita menyelidiki Alkitab, soal pengampunan, bukan hanya di 3 ayat ini. Kalau kita cari di Alkitab, mengenai pengampunan banyak banget. Matius bicara soal pengampunan. Markus bicara soal pengampunan. Lukas bicara soal pengampunan. Surat-surat Rasul Paulus bicara soal pengampunan. Pengampunan adalah topik yang sangat penting, dasar dalam kehidupan berjemaat orang Kristen.
Yang pertama, kenapa kita harus mengampuni? Karena itu yang perintah. Itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan itu konsekuensi atau buah. Dari apa? Tadi kita baca. Karena kita telah diampuni, kita pun harus mengampuni. Konsekuensi kita ditebus oleh Tuhan. Konsekuensi kita telah diampuni oleh Tuhan, kita pun diminta. Karena kamu telah diampuni, kamu pun harus mengampuni. Ada perumpamaan, Tuhan Yesus ngasih perumpamaan di Matius 18, ayat 23 sampai 35, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ini perumpamaan yang sering kita dengar. Bagaimana seorang hamba yang jahat. Ilustrasinya, seorang raja hendak mengadakan perhitungan pada hamba-hambanya. Ada hambanya yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Habis itu rajanya ini ingin menagih miliknya. Kembalikan 10.000 talenta tersebut. Tapi hambanya ini gak mampu bayar. Minta belas kasihan dari rajanya. Raja, mohon maaf, aku gak bisa bayar. Gak bisa bayar lagi. Karena belas kasihan raja, oke. Nggak usah bayar, utangmu telah dihapuskan. Hamba ini yang utangnya telah dihapuskan 10.000 talenta, baru keluar, tiba-tiba ada temennya minjem sama dia 100 dinar, 100 dinar. Terus nggak mampu bayar. Si hamba ini sampai mencekik, memaksa untuk temennya ini untuk bayar. Dan bahkan mencebloskan dia dalam penjara. Ilustrasi ini menjelaskan Bapak Ibu, 10.000 talenta saya tulis. 1 talenta itu Bapak Ibu kurang lebih 6 dinar. 6 dinar. 1 dinar kurang lebih upah 1 hari. Kalau kita anggap upah 1 hari 100.000, UMR 4 komaan kita anggap 100.000 lah upah 1 hari. 10.000 talenta sama dengan 6 triliun Bapak Ibu. 6 triliun. 6 triliun itu bisa beli apa aja sih? Kalau kita bayangkan 6 triliun itu bisa beli 6 ton emas. 6 ton emas yang suka pakai emas, wah udah gak bisa ngelakai lagi, udah 6 ton gitu kan. Mau pakai apa? Kalung emas, sepatu emas, kaos kaki emas, gelang emas, udah gak bisa pakai lagi, ada 6 ton. Kemudian bisa beli apa lagi? Yang suka Fortuner, bisa beli 10.000 Fortuner. Kalau Fortuner 600 juta, kurang lebih bisa 10.000 Fortuner. Kalau tetangga mobilnya cuma 2 Fortuner, kalah ini 10.000 Fortuner gitu. Satu komplek penuh sama Fortuner. Kemudian bisa beli apa lagi? Honda Beat, bisa dapat 300.000 Honda Beat. Bukan pakai motor lagi, pabriknya dibeli. 300.000. Kalau satu Honda Beat kurang lebih 20 juta, dia bisa beli 300.000. Buah Honda Beat. Atau 60 hotel bintang 4. Uang 6 triliun itu bisa beli hotel 60 hotel bintang 4. Kayak Santika kayak gitu bisa beli 60. Nanti kita Natal bocorannya kita Natal nanti di Santika Bapak Ibu. Karena tempat kita udah gak muat untuk Natalan, kita pakai tempat di luar. Jadi Bapak Ibu pas Natal nanti kita mau sama-sama menikmati Natal, merayakan Natal bersama-sama. Biasanya ibu-ibu udah masak keringetan, kasihan kan, udah pakai dress, gaun, udah make up, disuruh ngurusin catering, disuruh ngurusin makanan, nanti make upnya luntur. Nanti foto jelek kan gak bagus. Jadi kita akan pakai Hotel Santika untuk Natal nanti. Jadi Bapak Ibu, 6 triliun itu banyak banget. Kembali lagi, 6 triliun itu banyak banget. Tapi ada kawannya yang punya utang dengan dia 100 dinar. 100 dinar itu berapa? 100 dinar itu kalau dikali 100 kali 100 ribu, itu 10 juta. Dia punya utang sama raja 6 triliun, dihapuskan. Tetapi ada orang lain yang utang sama dia 10 juta, dipaksa dia bayar, dicekek dia, dibuang ke penjara, dimasukkan ke penjara. Akhirnya raja itu mendengar
Kalau kita lihat ayat-ayat terakhirnya, raja itu mendengar, marahlah tuannya, marahlah rajanya dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ilustrasi ini, perumpamaan ini menjelaskan bahwa kita telah mendapatkan pengampunan yang luar biasa dari Tuhan. Kita telah diampuni. Banyak dosa kita. Bapak Ibu ada gak sih yang gak pernah berdosa? Dari yang tertua sampai yang termuda, semuanya. Dosa yang orang lain bisa lihat, atau dosa yang orang lain gak tahu dan gak bisa lihat. Semua kita punya dosa. Dan dosa kita telah diampuni. Yang Tuhan minta, kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Perumpamaan ini menjelaskan, dosa kita banyak. Jangan kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena itu konsekuensi, buah. Karena kita telah ditebus, kita telah diampuni, kita pun harus mengampuni. Yang ketiga Bapak Ibu, pengampunan itu memperbaiki hubungan. Pengampunan memperbaiki hubungan. Kejadian 45 cerita soal Yusuf. Bapak Ibu tahu ya cerita ini ya, tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf masih muda main sama kakak-kakaknya. Ini anak waktu itu belum ada Benjamin, ini anak yang kecil, tapi disayang sama papanya. Biasa anak yang papanya udah tua, muncul anak lagi kan disayang banget gitu, disayang banget. Bukan dijaga sama kakaknya, malah dijual Bapak Ibu. Jangankan mungkin ceritanya kalau diceritakan apa yang dilakukan kakak-kakaknya kepada Yusuf, mungkin ceritanya banyak banget. Dibully lah, ditendang lah, makanannya diambil lah, pasti ada lah. Pasti ada. Digodain lah, nggak diajak main dan sebagainya. Yang terburuk dibuang. Dibuang ke dalam sumur Bapak Ibu. Bayangin, main-main sama koko-kokonya, happy main kokonya diem-diem nangkep, buang ke dalam sumur. Nggak sampai di situ aja. Mau dibunuh. Akhirnya singkat cerita dijual lah, jadi budak. Itu kan sadis banget Bapak Ibu. Dan mereka saat menjual adiknya kepada menjadi budak tuh nggak berpikir adiknya bakal hidup lagi. Itu dianggap hilang. Karena seorang budak itu udah nggak punya kebebasan. Mau dibunuh, mau dijaga, sakit dikasih obat, capek disuruh kerja pun bebas. Bayangkan Bapak Ibu, dia punya kakak, dia punya keluarga, dijual. Kemudian dalam Kejadian 45, singkat cerita Tuhan menyertai Yusuf. Akhirnya Yusuf menjadi wali negeri, Perdana Menteri lah, wali negeri di Mesir. Kakak-kakaknya datang. Saya yakin dalam cerita tersebut, sebelum Kejadian 45, ada gejolak dalam hatinya Yusuf. Balas apa enggak? Balas apa enggak? Balas apa enggak? Sekarang kakak-kakak saya yang menjual saya, sekarang bisa saya kerjain nih. Sekarang mereka yang datang ngemis-ngemis minta makanan, karena di Israel sedang kelaparan, di Mesir sedang berlimpah makanan. Sekarang dia penguasa Mesir. Kakak-kakaknya mohon untuk diberikan makanan. Saya yakin ada pergolakan dalam hati Yusuf. Dia mengingat kembali bagaimana kakaknya, kejamnya kakaknya, dibuang. Mungkin dia mendengar kakak-kakaknya berdiskusi, ada yang mau membunuh, ada yang mau melempar ke binatang buas, ada yang memilih menjual. Tapi Bapak Ibu, kita melihat dalam Kejadian 45, Yusuf memilih memaafkan. Yusuf memilih mengampuni. Ketika ia memilih mengampuni, kita lihat dalam Kejadian 45, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan orang yang berdiri dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf,
ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkan Bapak? Masih hidupkah Bapak?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Yusuf bisa memaafkan, Yusuf bisa mengampuni. Ketika ia mengampuni, hubungan dia dengan keluarganya pulih. Kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan memperbaiki hubungan. Terus selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita harus mengampuni? Mengampuni itu tuh membuat kita terlepas dari petaka. Ada pepatah bilang gini, dendam seumpama meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Saya cari, ini tulisan siapa, nggak ketemu. Dendam seumpama kita minum racun dan berharap orang lain yang mati. Bodoh kan? Kalau kita menyimpan dendam, sama aja kita minum racun nih. Minum apa? Thinner lah, minum thinner atau Baygon atau apa. Setiap hari satu sloki gitu, satu hari satu sloki. Satu sloki kecil ya. Pagi-pagi ngelihat muka si ini, benci, dendam. Ingat-ingat lagi, sama aja kita taruh Baygon satu sloki kecil, minum sloki, mati lo gitu. Besok lagi, ingat lagi, dendam lagi, isi Baygon dalam sloki, minum Baygon, mati lo gitu. Bapak Ibu, kalau itu dilakukan berulang, yang mati siapa? Yang minum apa yang dia dendam? Itu Bapak Ibu, dendam itu seperti itu. Meminum racun dan berharap orang yang lain yang mati. Kemudian Agustinus, Bapak Gereja juga ngomong gini, dendam tidak membunuh musuh kita, tetapi ia membunuh kita sendiri. Dendam tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga hubungan kita dengan Tuhan. Hieronymus, Bapak Gereja. Jika kita tidak melepaskan dendam, kita hanya menyakiti diri kita sendiri dan menjauh dari kasih Tuhan. Perkataan Bapak-Bapak Gereja. Bapak-Bapak Gereja juga ngomong soal pengampunan, ngomong soal kebencian dan sebagainya. Bapak Ibu, kenapa kita harus mengampuni? Karena dengan kita mengampuni, kita terlepas dari petaka. Pak Edi, ada Pak Edi? Pak Edi izin. Bapak Ibu, saya mau cerita, 10 tahun yang lalu ada kawan saya, kawan Pak Edi juga. Satu kali dia ajak saya, kawan ini ajak saya jam 2 kurang lebih, jam 2, jam 3 habis saya makan siang, mau ngajak makan siang. Saya bilang makan siang mah udah lewat, udah jam 2, jam 3 kok makan siang. Ya udah kita ngopi aja. Saya masih ingat ngopi depan Latinos. Depan Latinos dulu ada warung Betawi ya kalau nggak salah ya, yang tinggal lama di sekitar Rawabuntu tahu ya, di depan Latinos ada Kami ngobrol di lantai 2. Sepi nggak ada orang. Ceritalah dia, cerita. Dia dendam dengan adik-adiknya. Mereka 5 bersaudara, umurnya udah 40-an lebih, 5 bersaudara, dia anak paling besar. Dari 5 bersaudara, 5-5-nya cowok. 5-5 cowok, orang tuanya udah nggak ada. Dia cerita, sharing sama saya, ngobrol-ngobrol, betapa dia benci dengan adik-adiknya. Dia cerita, saya ini anak paling gede, papa saya meninggal waktu adik-adik masih kecil semua.
Akhirnya saya nggak sekolah, saya putus sekolah. Saya kerja mati-matian buat mereka sekolah. Mereka yang sekolahin saya semua. Adik-adiknya semua sekolah, sampai lulus, sampai kuliah, saya kerja semua uang kasih ke orang tua untuk anak-anak, adik-adiknya sekolah semua. Sekarang dia kesulitan, dia kesusahan, banyak masalah dan sebagainya. Adik-adik nggak mau bantu satu pun nggak mau bantu. Sakit hati, dendam. Sampai dia Bapak Ibu ngobrol, dia bawa pistol, kasih saya lihat. Karena adiknya tinggal di Delatinos. Adiknya tinggal di Delatinos, kita ngobrol depan Latinos, bawa pistol. Saya mau bunuh adik saya. Mau bunuh adik saya. Saya juga nggak nanya, ini pistol beneran apa bohongan, nggak nanya juga gitu kan. Nggak nanya juga. Saya mau bunuh adik saya mau bunuh adik saya. Kan rumahnya depan Latinos. Saya tenangin lah, udahlah. Emang kenapa? Wah dia ceritalah bagaimana dia dihina, bagaimana ini. Mereka nggak tahu diri. Semua saya yang urus dari kecil, sekarang nggak tahu diri, nggak ada hormatnya, nggak pernah mau menganggap rendah dan sebagainya. Saya malah, udah Pak, berdoa aja, doa aja. Karena dia Muslim, saya suruh, Pak sholat gitu, sholat. Saya langsung telepon teman saya satu lagi yang tinggalnya nggak jauh dari di Kencana Loka. Pak, nih si ini kayaknya lagi frustasi berat nih, sampai bawa pistol mau bunuh adiknya. Tolong Pak ajakin deh, ajak sholat sana. Saya bilang suruh dia ajak sholat. Oke. Singkat cerita dia pulang, saya telepon teman saya, udah ketemu belum sama dia? Iya udah sama saya, aman kata dia, udah aman. Ya udah. Bapak Ibu, 2 hari kemudian saya lagi ada acara kantor, lagi meeting di Jakarta. Percis lagi jam 12 siang, saya lagi makan ada meeting. Tiba-tiba kalau Pak Edi telepon saya. Pak, si A bunuh diri. Hah? Saya kaget. Loh kok bisa? Kemarin dia bawa pistol mau bunuh adiknya, sekarang dia yang bunuh diri. Bunuh diri di mana? Baru ketahuan Pak. Baru ketahuan kata Pak Edi, baru ketahuan. Di mana? Di tempat kita jualan loh. Jadi dulu saya punya tempat jual ikan koi di Alam Sutra. Jadi dia bunuh diri di tempat jualan ikan koi. Masuk ke dalam ruangan, dia gantung, dari jam 10 gak keluar, jam 12 digedor, pintu didobrak, udah habis, the end. Bapak Ibu, dendam, kebencian, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak diselesaikan dengan baik, bisa membawa petaka. Kita lihat Bapak Ibu. Ini kita lagi heboh-hebohnya ya, cerita soal ada pemimpin Hamas yang dibunuh di Iran. Ya. Kemudian pemimpin tertinggi Iran langsung mengobarkan bendera perang. Tugas kami balas darahnya ke Israel. Sebelumnya Perdana Menteri Israel ketok palu rencana balas dendam ke Iran. Bapak Ibu, masalah ini masih jauh dari selesai. Ketika masih banyak bahasa balas dendam, masih jauh dari kata selesai. Nggak usah jauh ke luar negeri, kita lihat berita dari dalam negeri. Dari 574 kasus, 80% pembunuhan bermotif dendam dan sakit hati. Begitu bahayanya dendam, sakit hati, kalau tidak dikelola dengan baik. Ketika kita memberi pengampunan, kita terlepas dari petaka. Selanjutnya, kenapa kita harus memberikan pengampunan? Pengampunan meningkatkan kualitas hidup, Bapak Ibu. Mengampuni, itu meningkatkan kualitas hidup kita. Gimana? Bapak Ibu, yang sering melukai kita siapa sih? Yang paling sering melukai kita?
Bukan saudara kita yang di luar negeri kan, yang punya saudara di luar negeri, bukan kan yang punya saudara di luar negeri, enggak pernah kan. Yang bisa melukai kita, yang sering melukai kita tuh orang-orang terdekat kita. Istri kita, tetangga kita, teman kita, orang komsel kita, ketua sel kita, penatua kita. Yang dekat sama kita yang punya kesempatan dan kemungkinan melukai kita. Saya pernah cerita, diri kita tuh seumpama mobil. Pernah ya Bapak Ibu masih ingat ya, diri kita tuh seumpama mobil. Mobil kita bisa lecet, yang bikin lecet itu siapa sih? Mobil-mobil sebelahnya kan. Yang parkir di sebelah, buka pintu, krak, kelebaran, mobil kita baret. Nggak mungkin kan, mobil kita baret, siapa yang baretin mobil kamu? Mobil saudara saya yang di Amerika. Ya mobilnya di Amerika yang nggak mungkin bisa ngebaretin mobil kita yang di sini, ditabrak, nggak mungkin. Yang bisa membuat kita terluka ada orang-orang sekitar kita. Kalau kita nggak memberikan pengampunan, nggak mengampuni, hidup kita akan selalu membawa kebencian, membawa dendam. Kemudian Bapak Ibu, mau kita menua dengan derita. Karena orang-orang sekitar kita ini kan kita akan menua bersama. Bahasanya nggak enak ya Bapak Ibu ya, menua bersama ya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Sama istri kita kan menua bersama. Dengan suami kita kan menua bersama. Benar nggak? Nggak ada kan yang punya rencana mau menikah cuma 2 tahun? Enggak kan? Kita kan mau menikah untuk selamanya. Artinya kita akan menua bersama dengan pasangan kita. Kalau kita nggak mengampuni, kita nggak memberikan pengampunan, kita akan menua dengan derita. Berjalan bersama dengan istri, gandengan tangan tapi hatinya dongkol, hatinya dengki. Mau kita menjalani hidup seperti itu? Kan nggak mau. Kita menua dengan derita, kita maunya menua dengan sukacita. Kehidupan berjemaat juga seperti itu Bapak, Ibu. Dulu Mas Niko, kita sudah bergereja bersama-sama udah mungkin belasan tahun ya. Dari rambutnya masih penuh sampai semakin berkurang. Kalau saya menaruh dendam dengan Mas Niko gitu, saya akan menua bersama dengan kebencian, dengan derita. Menua bersama, di gereja ini kita sama-sama berjemaat tuh menua bersama Bapak Ibu. Dulu yang masih muda, mana? Beberapa yang masih kecil, Hansel, sekolah minggu. Kita menua bersama di gereja ini. Tapi kita nggak mau menua dengan derita. Kita mau memberikan pengampunan supaya kita bisa menjalani hidup dengan sukacita. Kualitas hidup kita baik. Kemudian Bapak Ibu, kita juga harus mengenali perbedaan. Mengenali perbedaan pria dan wanita, kenali perbedaan zaman juga. Supaya kita bisa mengerti, memahami orang lain. Bisa memahami orang lain supaya nggak dikit-dikit dendam, nggak dikit-dikit kecewa, nggak dikit-dikit benci. Kita harus mengenali perbedaan pria dan wanita. Cerita soal pria dan wanita, kemarin kejadiannya hari Jumat saya baru balik. Jadi Jumat saya naik pesawat hari Kamis tengah malam jam Jumat dini hari 00.0005 saya naik pesawat. Saya mengingat waktu saya check in pakai tour leadernya kurang lebih beda 3-4 counter dari saya check in. Jadi tour leadernya cowok namanya Ko Awi. Ini tour leader bawelnya minta ampun. Tapi seru karena kalau kita jalan-jalan kalau ada orang yang bawel tuh seru daripada diem-diem ngantuk tidur. Ketika di counter check-in mau pulang hari Rabu malam, saya masih ingat dia tuh 3-4 counter. Sedangkan bandara itu penuh banget. Bandara di kota Sanya itu kecil, bandara kecil, kota kecil. Dia kurang lebih di sekitar Amanda sana gitu. Berdiri di dekat di Amanda di counter lagi check-in. Saya di counter sebelah sini beda 3-4 counter check-in.
Dia cuma ngangguk gini doang. Terus saya jawab, maksudnya masih tunggu 5 orang lagi gitu. Terus dia jawab, saya jawab, gitu. Udah selesai. Kalau cowok itu seperti itu kan, dia cuma nanya kan, sebenarnya dia nanya, gimana di sana? Saya jawab, oke. Berapa orang lagi? Saya jawab, 5 gitu kan, saya pakai tangan 5. Terus dia, oh, nggak apa-apa. Saya bilang, oke nggak apa-apa. Ini cowok kayak gitu. Kita nggak perlu ngomong banyak biasanya kalau cowok. Saling natap aja kadang kita udah ngerti sama-sama kan maksudnya apa. Tapi kalau cewek, waduh Bapak Ibu. Mungkin kalau ngomong di sini udah teriak-teriak. Gimana sana? Jawab lagi. Apaan? Balik lagi gitu. Aman nggak? Balik lagi. Apanya yang aman? Wah kan lama banget komunikasinya. Bapak Ibu, kita harus memahami perbedaan komunikasi. Saya juga ada kejadian juga kemarin beberapa minggu yang lalu juga. Di depan kantor tuh ada yang jual somai. Ada yang jual somai naik sepeda. Saya dengar dari anak-anak kantor somainya enak. Jam 12 masih pada meeting kan, udah jam 12 saya udah mulai lapar, saya keluar kantor. Sama tukang somainya saya cuma gini doang. Dia bikin somai. Somai semua Pak. Udah dia bikin somai. Kecap, udah nggak ngomong udah jadi. Habis itu lama kemudian ada beberapa wanita datang. Somai, Pak nggak pakai pare ya. Sambelnya di pinggir. Kecapnya banyak kan. Kacangnya di sebelah dipinggirin juga. Banyak. Bapak Ibu, itulah perbedaan komunikasi pria dan wanita. Kita harus memahami hal-hal itu. Kenali. Supaya nggak dikit-dikit kita kecewa, dikit-dikit kita dendam, dikit-dikit kita menaruh perasaan-perasaan kecewa. Kemudian ketahui juga perbedaan zaman, Bapak Ibu jangan selalu menyamakan dan mengharapkan anak-anak kita atau orang tua kita seperti kita. Karena ini kita berbeda zaman. Pak Joko dan saya berbeda zaman. Saya dan Yonatan berbeda zaman. Kita nggak bisa memaksakan. Bapak Ibu, ada satu video ini buat kita nonton sama-sama aja. Oh, oke. Sebelum video saya mau kita lihat sama-sama. Kenapa kita harus mengenali zaman? Bapak Ibu, 1 bulan yang lalu saya ikut seminar dari Bilangan Research Center. Bilangan Research Center ini mungkin Bapak Ibu tahu Frontier ya. Frontier itu salah satu lembaga survei terkenal di Indonesia. Mereka punya usaha atau organisasi lain di bawah mereka namanya Bilangan Research yang khusus meriset hal-hal yang berhubungan dengan kekristenan. Mereka meriset Gen Z umur 12 sampai 26, meriset secara online pada bulan April sampai Juni 2024 kemarin. Jumlah respondennya 1.400. Yang saya mau ajak kita lihat Bapak Ibu, apa yang mereka paling cari dalam gereja? Pertama ada komunitas yang hangat dan peduli. Kemudian Bapak Ibu yang saya khawatirkan, yang saya mau kita concern sama-sama adalah 3 hal utama yang paling membuat aku males, enggan datang ke gereja. Anak-anak Gen Z ini umur 12 sampai 26 ketika ditanya, kenapa sih nggak mau ke gereja, kenapa sih males ke gereja? Jawaban pertama mereka, sikap orang dewasa yang menilai aku atau menghakimi aku sesuai dengan pandangan mereka. Ini yang saya bilang, kita juga harus mengikuti, mengenali perbedaan zaman. Jangan selalu menghakimi, mengharapkan, kalau generasi anak-anak Gen Z, generasi anak kita dan generasi yang tidak segenerasi kita nggak sama dengan kita kecewa. Kita berharap mereka sama dengan kita. Kalau kita selalu menghakimi, Gen Z ini nanti hilang Bapak Ibu dari gereja.
kamu harus gini, kamu ngomong nggak boleh kenceng-kenceng, kamu jalan nggak boleh lari-lari di gereja dan sebagainya. Kalau terlalu dihakimi, mereka hilang dari gereja. Bukannya kita nggak boleh ngomongin, boleh gitu. Tapi kita juga harus mengenali perbedaan zaman. Jangan mengharapkan mereka selalu sama dengan kita, karena mereka berbeda. Baik generasi di bawah kita dan generasi di atas kita. Oke, ini video Pak. HP terus, warnet terus, kagak pulang-pulang, nonton TV terus, deket-deket, biar buta itu mata. Dengerin radio terus, berisik sih, apa kagak sakit kuping. Beli majalah mulu, punya duit aja. Layar tancap terus, kerjaan pacaran mulu. Ludruk lagi, nonton ludruk terus, kerjaan rumah kagak ada yang beres. Memahat batu terus. Jadi anak-anak muda kalau di rumah emak-emaknya selalu ngoceh-ngoceh, handphone mulu. Tenang aja, nggak perlu sakit hati, nggak perlu dendam anak muda. Karena emaknya dulu juga diomelin sama emaknya, nonton TV mulu. Terus neneknya dulu juga diomelin sama mamanya, dengerin radio mulu gitu. Kemudian neneknya juga diomelin sama mamanya, nonton ludruk mulu, sampai naik ke atas generasi sebelumnya memahat batu terus. Jadi udah bawa santai aja anak-anak muda. Kalau misalnya orang tua marah-marah, bilang main handphone mulu, udah nikmati aja, karena generasi sebelum kita juga seperti itu. Jok ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ini yang terakhir, 3 langkah utama untuk mengampuni. Saya minta dong Mas Niko boleh bantu, Nik ke depan Nik. Nih, 3 langkah utama untuk mengampuni, biar kita pakai model nih. Saya suka modelnya Mas Niko, kenapa? Bajunya sama tasnya. Ini Mas Niko, dia waktu kecil dendam nih sama orang tuanya. Kita anggap ya, dendam sama gurunya. Dia dendam sama gurunya. Dulu waktu sekolah dikatain sama gurunya bodoh, misalnya bodoh. Sampai dia ingat sekarang, dia dendam, dia benci. Nih, dia bawa beban. Ayo, masukin nih. Dia bawa terus dari dia SMA. Masih ingat sampai sekarang, kemana-mana dia bawa. Kemudian dia juga dendam sama mamanya. Mamanya lebih sayang sama saudara dia yang lain. Dendam. Dia bawa kemana-mana nih. Bawa kemana-mana, hari lepas hari dia bawa beban kemana-mana. Menikahlah dia sama tanti. Menikah sama tanti, waktu pacaran perhatian mulu tantinya. Mas Niko udah makan belum? Udah menikah, Niko pulang, Mi, mau makan dong. Tantinya nggak dengar, dia main handphone. Pas dilihat lagi main handphone, sakit hatilah Niko. Dulu waktu pacaran perhatian, sekarang semua uang sudah kuberikan, perhatian pun hilang. Dendam. Dia dendam. Menikah, punya anak. Hari lepas hari dia bawa bebannya. Udah punya anak. Kerja pagi, pulang malam, dimarahin customer, nurut, dimarahin bos, nurut, untuk anak sekolah. Curhat ya, curhat. Anak sekolah, pulang-pulang anak bilang, nggak mau sekolah lagi, aku nggak mau sekolah lagi. Teman-temannya nggak asik, aku mau pindah sekolah. Kok tahu ya? Teman-temannya gak asik, aku mau pindah sekolah.
Baru bayar loh, baru bayar uang pangkal, itu pun nabung-nabung. Udah nabung-nabung, makan dikurangin, bawa bekal ke kantor, nggak makan di luar. Untuk anaknya sekolah, baru bayar uang pangkal, dia minta pindah sekolah. Sakit hati, marah, dendam. Tambah beban lagi. Tambah beban lagi. Dia jalan nih, jalan. Bawa beban ini kerja, bawa beban ini ke gereja, bawa beban ini pelayanan. Pelayanan di gereja. Di gereja ditanya sama penatua, "Nik, retret gimana? Tempatnya udah jadi belum? Tempatnya jadi belum?" Ini penatua nggak tahu ya kerjaan saya ya. Banyak kerjaan, gak ada waktu untuk survei dan sebagainya. Nanya mulu. Malah ngejar-ngejar mulu. Udah jadi belum? Udah jadi belum? Sebel, kesel. Nambah lagi, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Udah mau 17-an. Kan Bapak Ibu mau 17-an nih. Ketemu Pak RT depan rumah. "Mas Niko, itu bendera kenapa nggak dipasang?" Udah. Di atas genteng. Sebel dia. Tetangga sebelah aja nggak ditanyain. Emang gua komunis nggak mau pasang bendera? Mentang-mentang sebelah baik kasih makanan mulu sama Pak RT diem aja. Kenapa pilih kasih? "Pak RT gua sumpahin nih." Dendam. Dia bawa lagi. Jalan. 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 Pulang gereja, keluar parkiran. Tiba-tiba diklakson kenceng-kenceng, mobil Fortuner hitam. Wah, diklakson kenceng-kenceng, dasar Fortuner nggak tahu diri. Memang nih kalau bawa mobil Fortuner nih memang sukanya berandalan yang bawa, arogan. Wah, tiap hari ketemu mobil Fortuner hitam, bawaannya pengen nabrak aja. Dendam sama mobil Fortuner hitam. Dia bawa lagi, dendam. Dia bawa dalam kehidupannya, pergi kerja, pulang kerja, pelayanan, bawa ini. Berat. Aman, berat. Balik lagi. Baik lagi. 3 langkah mengampuni. Pertama tuh sadari, akui, memang saya punya luka, saya dendam dengan orang tua saya. Karena saya merasa saya di anak tirikan. Dia akui. Kemudian dia pilih melepaskan. Tapi aku mau ampuni. Pengampunan itu pilihan Bapak Ibu, nggak otomatis. Kalau kita nggak ampuni, ini dia akan bawa terus sepanjang hidupnya. 10 tahun dia bawa dalam pernikahan, dia bawa waktu pelayanan, dia bawa dalam jalan-jalan. Gimana rasanya, enak nggak? Kan nggak enak. Makanya kadang kita kehilangan sukacita. Kita merasa tenaga kita kok hilang, kok kita nggak semangat, kita kok capek hidup kita. Karena kita bebannya terlalu berat, kita bawa beban-beban kita, dendam-dendam, sakit hati dan sebagainya. Kita akui, kita lepaskan. Gitu. Lebih ringan kan? Akui lagi, sakit hati, nih Pak RT, udahlah saya ampuni Pak RT-nya, dia turun lagi. Udah, anak saya ampuni, anak saya. Istri. Ini yang berat, istri berat. Karena diampuni besok dia buat lagi, dia besok buat lagi.
Berdoa, Tuhan kasih kekuatan, saya mau mengampuni, saya mau mengampuni. Kasih saya kekuatan untuk mengampuni, diampuni. Lebih enteng kan jalannya, lebih enteng. Tapi masih ada. Nah, dengan dia mengakui semua, hidupnya tuh akan lebih enteng. Thank you Nick, thank you. Bapak Ibu, pengampunan itu seperti itu. Pengampunan itu seperti itu. Kebencian, dendam itu bukan hanya menjadi beban bagi kita, tapi membawa bau busuk. Kalau ini dibawa terus, lama-lama busuk. Bukan hanya berat, tapi busuk. Kenapa kita bisa melihat orang bawaannya, apa yang dikeluarkan selalu negatif, apa yang dikeluarkan selalu menyakiti orang. Apa yang dikatakan selalu menyakiti orang. Maunya menyakiti. Karena hidupnya pahit, hidupnya busuk. Yang keluar pun busuk, yang keluar pun pahit. Bapak Ibu, sadari, akui. Kita nggak menyangkal, kita nggak sangkali, nggak perlu disangkal. Oh nggak apa-apa, kuat. Bapak Ibu, nggak perlu sok merasa kuat siapapun kita. Selama kita masih hidup, kita masih bisa dilukai. Selama kita masih bernafas, selama kita berkomunitas, kita masih bisa dilukai. Dan orang yang melukai kita tuh orang-orang terdekat kita. Saudara kita, keluarga kita, orang gereja kita, ketua sel kita, penatua kita, itu yang melukai kita, bukan orang lain. Yang kedua, sesudah kita sadari pilihan, mengampuni itu pilihan, melepaskan dendam itu pilihan, nggak otomatis, udah ntar hilang sendiri, nggak bisa Bapak Ibu. Pilihan, kita memilih, saya mau mengampuni, selesai. Kemudian berdoa untuk kekuatan, lakukan tindakan nyata. Kalau udah mengampuni ya udah rekonsiliasi, selesai. Udah anggap biasa, baik lagi hubungan. Bukan melupakan Bapak Ibu. Setiap kejadian kita kan nggak bisa melupakan. Kalau melupakan namanya amnesia. Enggak, kita nggak ngelupain. Tetapi hubungan kita normalisasi hubungan. Kita nggak melupakan. Kita nggak diminta melupakan. Sakit itu kan kita nggak lupakan. Tapi kita memilih untuk membuka lembaran baru. Terakhir banget, sering ada pertanyaan gini, apakah mengampuni harus menunggu orang tersebut meminta maaf? Sering banget saya dengar pertanyaan ini ketika saya ngobrol dengan beberapa orang. Mereka konseling, ngobrol. Saya emang harus memaafkan, dia belum minta maaf loh. Dia belum minta maaf. Saya nggak mau maafin dia sampai dia minta maaf. Pertanyaannya, apakah kita harus menunggu orang itu minta maaf baru kita memaafkan? Apa Bapak Ibu jawabannya? Perlu nggak kita menunggu orang itu minta maaf baru kita memaafkan? Saya mau jawab dengan satu ayat Bapak Ibu. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan Yesus di kayu salib. Dalam Lukas 23 ayat 34. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang nyalip Yesus emang minta maaf sama Yesus. Orang yang mendesak Yesus, orang yang meludahi Yesus, apakah mereka minta maaf sama Yesus? Enggak. Dan mereka juga nggak tahu mereka salah. Seringkali kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita benci, kita dendam. Orang itu pun nggak tahu. Orang itu pun nggak sadar. Orang itu pun nggak menyadari bahwa dia telah melukai. Jadi harus kita lakukan, mau orang itu minta maaf, nggak minta maaf, tugas kita mengampuni. Tugas kita mengampuni. Salah satu tanda orang percaya diampuni adalah bahwa mereka mengampuni orang lain. Saya tutup dengan kalimat ini. Salah satu tanda orang percaya diampuni
adalah bahwa mereka mengampuni orang lain. Salah satu tanda orang percaya diampuni adalah bahwa mereka mengampuni orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya undang WL. Saya rindu mengajak kita saat teduh sejenak, Bapak Ibu. Kita saat teduh sejenak, kita merenungkan firman Tuhan ini sejenak, merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari teduhkan hati kita, teduhkan kepala kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Musik dengan lembut memainkan pujian ini. Bapak Ibu, mari kita ambil saat teduh kita. Ingat kembali, kita detoks lagi jiwa kita. Apakah ada dendam? Apakah ada kebencian? Apakah pengampunan itu masih ada dalam hidup kita? Bila engkau pada pagi hari teringat akan saudaramu, seperti firman Tuhan katakan, sebelum engkau beribadah, apabila engkau mengingat kesalahan saudaramu, berdamailah dahulu. Mari Bapak Ibu, setiap kita pakai waktu ini, renungkan kembali firman Tuhan. Apakah masih ada dendam, ada kebencian dalam diri kita terhadap saudara-saudara kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, pemimpin kita, teman kerja kita, teman gereja kita. Ini waktunya Bapak Ibu, pakai waktu ini. Ini waktu kita dengan Tuhan. Akui, ambil komitmen Bapak Ibu. Saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni. Saya mau memperbaiki hubungan. Saya mau taat perintah firman Tuhan. Saya mau berbuah karena Tuhan telah mengampuni. Saya mau meningkatkan kualitas hidup saya. Saya mau terlepas dari petaka. Setiap kita, mari akui, ambil komitmen. Responi firman Tuhan yang disampaikan. Sejauh timur dari barat,
Bapak Ibu percayalah, Tuhan tahu rasa sakitnya. Tuhan tahu rasa sakit dilecehkan. Tuhan tahu rasa sakit dikecewakan. Tuhan tahu rasa sakit direndahkan. Yang Ia minta pada pagi hari ini. Seperti Ia telah mengampuni kita, berikan pengampunan. Lepaskan diri kita dari dendam, lepaskan dari diri kita dari kebencian. Dan itu adalah pilihan kita. Tuhan gak bisa maksa untuk kita melepaskan pengampunan buat orang lain. Tapi Tuhan hanya bisa meminta. Seperti Ia telah mengampuni kamu, kamu pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Mari Bapak Ibu. Tuhan, pagi-pagi hari ini, setiap kami, firman Tuhan menegur setiap kami. Mari ya Bapa, biar firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami, berbuah, membuat kehidupan kami semakin kuat, semakin kokoh dalam mengiring Engkau. Persekutuan kami, gereja kami boleh semakin hari semakin kuat. Kami boleh saling mengasihi, menjadi pelaku firman, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Setiap kali kami mau menjadi berkat, setiap kami mau menjadi terang dimanapun kami berada. Orang lain, orang di luar sana dapat melihat bahwa Tuhan Yesus hadir dalam setiap diri kami. Amin. Terima kasih Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Kinoto yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan Pak Kinoto, keluarga, pekerjaannya dan juga pelayanannya. Biar Tuhan Yesus pakai makin hari makin heran. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali bahwa sekarang di depan pintu masuk gereja sudah disediakan satu kotak persembahan yang itu dikhususkan untuk persembahan untuk konsumsi kita setiap minggu dan juga persembahan untuk mengumpulkan dana Natal ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, melayani untuk konsumsi maupun untuk acara Natal kita nanti di bulan Desember, boleh nanti memasukkannya di kotak yang di depan yang kita bisa lihat di sebelum pintu masuk. Untuk persembahan Natal nanti akan disediakan amplop tersendiri. Ya, saya undang dengan kasih Ibu Shandy untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami dapat memperbaiki diri, kami bisa melepaskan pengampunan kami Tuhan, dan membiarkan sukacita dan damai sejahtera dari Engkau melingkupi setiap hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Kinoto yang sudah memberkati kami Tuhan, Engkau pakai luar biasa dalam memberkati kami. Biarlah semakin hari Engkau bisa tambahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, juga dalam pekerjaan dan keluarganya juga Tuhan berkati dengan melimpah Tuhan Yesus. Sekarang kami juga akan memberikan berkat Tuhan dari sebagian yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami bisa memberikan dengan sukacita dan juga dengan damai sejahtera yang berasal dari Engkau. Engkau juga berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, setiap pekerjaan, setiap usaha kami, setiap sekolah kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang menyediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup
kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Baik, mungkin ini dari panitia Natal ya, bisa disampaikan? Panitia 17-an. Panitia 17. Oh ya maaf, dari panitia 17-an silakan. Ya shalom semuanya. Shalom. Agak nervous ya, udah lama nggak di panggung. Ya hari ini saya mau mengumumkan lagi kalau tanggal 18 Agustus nanti kita akan ada merayakan ibadah perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-79 ya. Nanti itu kita juga akan ada lomba-lomba yang menarik ya. Jadi kita mengajak semua jemaat untuk bisa berpartisipasi dalam ibadah dan dalam lomba-lombanya juga lah. Karena nanti kan ada hadiah-hadiah yang menarik dan fantastis. Oh ya, juga nggak lupa ya, nanti kita juga ada lomba spesial ya, itu lomba best outfit ya nanti. Jadi ya mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau cosplay jadi pahlawan Indonesia gitu kan, mungkin Pangeran Diponegoro gitu atau siapapun ya. Nanti silakan aja, pokoknya yang best outfit yang terunik dan paling menarik lah yang akan menang. Itu aja sih pengumumannya. Makasih. Baik, jadi untuk ibadah minggu depan tanggal 18 Agustus tetap dilaksanakan jam 9 pagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, oke, akan ada Bazar Kuliner Oikos Kids edisi 17 Agustus, lokasinya di GBI Graha Oikos. Jadi Bapak Ibu silakan berpartisipasi ya nanti. Selanjutnya. Nakia mau nyampaikan? Oh enggak, oke baik. Oke baik, selanjutnya kami membutuhkan partisipasi Bapak Ibu ataupun adik-adik semua yang punya kerinduan, ayo kita terlibat dalam pelayanan karena kita membutuhkan teman-teman yang bisa bantu menghandle multimedia dan kamera. Jadi untuk ibadah hari Minggu dan juga ibadah youth. Ya, jadi saya memanggil semua teman-teman anak-anak muda nih biasanya nih ya. Silakan join kalau ada yang punya kerinduan dan ingin melayani, boleh menghubungi nanti di sekretariat dengan Ibu Wiwit di nomor WA yang tertera di layar. Selanjutnya, ada pengumuman lagi? Baik, sudah. Oke, sekian pengumuman dari minggu ini. Selanjutnya saya mengundang Bapak Cecing untuk menyampaikan doa berkat dan juga menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk semuanya. Dan kami juga berterima kasih untuk hambanya yang telah memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Yang perlu kita ingatkan, kita tanamkan dendam atau kuburkan dendam sedalam-dalamnya. Dan kita tebarkan pengampunan seluas-luasnya. Karena kita semua orang kita tidak sempurna dalam setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sempurna. Ya. Mari kita akhiri untuk ibadah pagi hari ini. Saya mengundang untuk berdiri semuanya. Mungkin juga ada yang baru pertama kali hadir? Ada untuk ibadah siang hari ini? Oh belum? Baik, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang pada hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sabda-Mu yang telah ditaburkan pagi hari ini Tuhan. Melewati hamba-Mu Tuhan, Bapak Kinoto Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, keluarganya Tuhan, apapun yang dia lakukan, yang diusahakan Tuhan, seluruhnya nyatakan berhasil. Kami percaya sepenuhnya Tuhan dalam penyertaan dan kuasa-Mu. Bapak, hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada hari pagi hari ini Tuhan, maupun yang tidak sempat hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau curahkan berkat yang sama Tuhan.
untuk setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau telah memberkati kami hari-hari kami, bahkan hari-hari ke depan kami Tuhan. Kau juga akan menyertai kami, melindungi kami, membimbing, menuntun kami Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan jalan-jalan keluar di dalam setiap kesesakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit juga saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu dan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah setiap saudara-saudara kami Tuhan, yang mengalami sakit jasmani, maupun mengalami apapun di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau terlebih tahu ya Bapa, Engkau terlebih mengerti, karena Engkau sendiri Tuhan, mencipta, yang membentuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Kekasih-kekasih jemaat Tuhan yang kami cintai, ibadah pagi hari ini telah selesai. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat sejahtera dan damai sukacita senantiasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terima semuanya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, cinta kasih-Mu yang ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami Tuhan lebih dalam lagi ya Bapa. Roh Kudus sertai jalan-jalan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami boleh berhikmat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, segala apapun yang kami lakukan Tuhan, Tuhan turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu hari ini. Dalam nama-Mu juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ibadah ini selesai. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.